Kita ke informasi lainnya pemirsa, puluhan siswa mulai dari tingkat PAUD hingga SMA keracunan usai mengkonsumsi menu makanan bergizi gratis di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka dirawat di puskesmas, bidan desa hingga gedung olahraga. Korban keracunan massal dievakuasi ke sebuah gor di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah mereka menyantap makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Rata-rata mereka mengalami gejala seperti sesak nafas, mual, dan pusing. Para korban merupakan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA sederajat. Selain di gor kantor kecamatan, mereka dirawat di puskesmas, bidan desa, dan sebagian dirujuk ke RSUD Cililin. Tercatat ada 75 siswa yang jadi korban keracunan. Hampir semua pada ngerasain gejalanya gitu. Jadi kelihatannya dari itunya sudah lendirian atau gimana ayamnya itu? Ayamnya anyir. Udah anyir ya? Ya, nasinya gitu juga sama selada yang lain, tomat juga udah kayak pada. Hingga Senin malam jumlah korban terus bertambah. Tenaga medis dari sejumlah puskesmas terdekat pun dikerahkan untuk merawat para korban. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Ya, sementara insiden tidak mengenakan terkait menu makanan bergizi gratis kembali terjadi. Makanan yang disuguhkan para siswa sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur ditemukan ulat dan belatung. 23 September 2025. Beginilah kondisi menu MBG yang diterima para siswa SDN Bumi Anyar 1, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Terlihat jelas pada nasi yang disajikan ada belatung yang masih dalam kondisi hidup. Tak hanya di nasi, ada juga belatung pada sayuran berupa kol dan wortel. Padahal sebagian MBG ini sudah terlanjur disantap oleh beberapa orang siswa. Siswa lain yang langsung melihat keberadaan belatung tersebut secara spontan merekam dan melaporkannya ke guru kelas. Usai laporan tersebut, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat langsung menarik makanan yang terlanjur didistribusikan ke sekolah. Sebelumnya, 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah atas menerima pendistribusian MBG yang diduga basi. Apabila nanti SPPG yang ditemukan telah mengirimkan menu makanan yang tidak sesuai dengan SOP, misalnya ada ulatnya, basi, dan sebagainya, itu nanti kami pemerintah akan mengirimkan surat kepada PGN untuk melaporkan kejadian-kejadian ini. Pemkab Bangkalan sendiri tidak akan memberi toleransi sepihak SPPG bermasalah dan akan melaporkan berbagai kejadian ini ke Badan Gizi Nasional. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pasca pertemuan pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri dengan perwakilan organisasi dan serikat tani, kita sudah terhubung dengan Hadisti Arifah dari DPR RI. Hadisti, apa saja kesepakatan yang didapatkan pasca pertemuan tersebut? Ya, Kevin dan juga pemirsa, selamat sore. Memang tadi di tengah aksi demonstrasi oleh para petani dan juga sejumlah buruh peserta mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat lainnya ini berlangsung, sempat tadi DPR RI ini juga menerima audiensi dengan perwakilan para petani ini, di mana audiensi ini tentunya adalah membahas terkait isu reforma agraria yang memang menjadi isu krusial bagi kesejahteraan petani. Adapun tadi audiensi ini memang digelar oleh pimpinan DPR RI bersama juga sejumlah kementerian dan tentunya mendengarkan tuntutan ataupun juga aspirasi dari para petani, di mana tadi sempat Dasko mengatakan kepada pelaksana tugas Menteri BUMN yang hadir dalam audiensi untuk segera mengisi direksi perhutani yang sudah kosong. Kemudian juga terkait aksi demonstrasi yang digelar terkait peringatan Hari Tani pada hari ini, pada sore hari ini khususnya, ini sudah mulai selesai, di mana ini masa secara perlahan
perlahan sudah mulai membubarkan diri. Aksi demonstrasi ini berlangsung kurang lebih selama 6 jam yang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, dan selama aksi ini tidak terlihat adanya kericuhan ataupun juga kerusuhan, di mana demonstrasi ini berlangsung secara damai, yang mana perwakilan dari demonstran ini tadi secara bergantian mereka menyampaikan aspirasi mereka dan juga orasi di atas mobil komando atau mobil orasi terkait tentunya tuntutan mereka terhadap reforma agraria sejati, sekaligus juga mereka tentunya menolak praktik perampasan tanah serta juga tentunya dampak dari 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria serta agenda reforma agraria yang dinilai tidak jalan sebagaimana mestinya. Nah, salah satu desakan dari para demonstran ini adalah meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membentuk badan pelaksana reforma agraria nasional yang lebih otoritatif. Dan kalau kami memantau tadi selama aksi demonstrasi, ini tadi perwakilan dari petani, kemudian juga tentunya dari serikat buruh dan sejumlah elemen masyarakat lainnya, mereka menyampaikan aspirasi mereka. Dan kalau kita melihat situasinya juga di sini mereka membawa sejumlah atribut seperti spanduk yang tentunya juga bertuliskan tuntutan-tuntutan dan juga aspirasi mereka. Bahkan tadi yang menarik juga di dalam aksi demo ini, para demonstran ini juga terlihat membawa sejumlah hasil bumi seperti gabah, pisang, kelapa dan juga lainnya. Ini sebagai kesan untuk menunjukkan bahwa tanah air Indonesia ini kaya akan hasil bumi. Dan situasi terkini, ini aksi demonstrasi juga sudah selesai. Mereka membubarkan diri secara perlahan, bahkan tadi juga sudah ditutup dengan disampaikannya kembali tuntutan-tuntutan mereka serta juga doa penutup, dan mulai membubarkan diri ke daerah mereka masing-masing, karena memang masa ini berasal dari berbagai wilayah di Indonesia ini. Sementara demikian, Kevin. Kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, menanggapi banyaknya dugaan keracunan dalam menu makan siang bergizi gratis, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esteyang mengungkapkan akan membentuk tim investigasi. Pihaknya juga akan berencana membuka saluran siaga atau hotline untuk pengaduan berbagai keluhan program MBG. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas, yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus, sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga bisa diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang dari karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat, kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan, misalnya bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam, dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya.